Bismillahirrahmanirrahim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik. Amin. Dan Dia teramat baik dalam hidup kita. Itu sebabnya Dia telah menunjukkan kebaikannya dengan membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini. Tepatnya Senin 14 Agustus tahun 2023. Mari terus kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Niscaya hidup kita akan terus dalam keberkatannya. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 5 hari bersama kitab Yakobus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Yakobus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita hari ini, hidup dalam rencana ilahi. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu pula lah yang dikatakan oleh Salomo dalam hikmatnya, yang tertulis dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Saudara, kita pasti tahu bahwa perencanaan adalah hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan, betul? Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Namun sebuah perencanaan jika tidak disertai tekad dan usaha untuk mewujudkannya, tidak akan lebih baik dari sekadar moto dan angan-angan belaka. Karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik dan punya kemauan keras untuk mewujudkan semua rencananya. Sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Itu sebabnya hari ini Tuhan melalui Yakobus mengingatkan kita agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupnya, karena merasa diri mampu menentukan langkah hidupnya dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang, atau kekayaan yang mereka miliki. Mereka mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, kata kitab Amsal. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Yang menjadi akar persoalannya adalah kesombongan. Orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan, tak seorang pun yang tahu, betul? Janganlah memuji diri karena hari esok, kata Salomo dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 1. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kehidupan ini tidak selurus dan semulus yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan, sementara kita hanya menduga-duga dan mengira. Tapi luar biasa, kita punya Tuhan. Dalam kejutan-kejutan, hal-hal yang tak terduga itu, jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semua itu pasti mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Amin. Oleh karena itu, mari sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, hiduplah dalam perencanaan, rencana yang ilahi, di mana kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan memberkati hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.